Halo Sobat Sejawat semua, kami dari kelompok 5 kelas A3 saat ini akan menjelaskan tentang interaksi obat dalam proses farmakodinamik. Sebelumnya aku punya pantun nih. Ubur-ubur ikan lele, perkenalan diri dulu le. Namaku Elsa Daitumilaan. Aku Chelsea Supit. Aku Antonia Timporok. Dan aku Aurelia Lintang. Sekarang kita bakal masuk ke dalam penjelasan. Tonton dan simak dengan baik ya teman-teman. Apa sih itu interaksi farmakodinamik? Interaksi farmakodinamik adalah fenomena di mana dua atau lebih obat saling mempengaruhi efek farmakologisnya, baik dengan cara serupa maupun berbeda atau berlawanan. Interaksi farmakodinamik mungkin bersifat potensiatif atau menghambat dan dapat mempunyai signifikansi klinis yang besar. Interaksi farmakodinamik terbagi menjadi dua, yaitu pertama, interaksi pada reseptor yang sama, memiliki sifat penghambatan, ada yang dapat mengurangi efek obat, yang lain menguntungkan dan merugikan. Dan yang kedua, interaksi pada reseptor yang berbeda, bersifat potensiatif atau penghambatan. Meskipun dua obat mempunyai mekanisme dan bekerja di tempat yang berbeda, jika kedua obat mempengaruhi proses fisiologis yang sama, maka obat yang satu dapat mempengaruhi respon yang dihasilkan oleh obat lainnya. Setelah kita semua tahu tentang interaksi farmakodinamik, sekarang kita masuk dalam interaksi obat dalam proses farmakodinamik. Kami mengambil satu contoh obat, yaitu obat ranitidin dan obat histamin. Ranitidin adalah obat yang sering digunakan untuk mengatasi masalah asam lambung seperti MA atau GERD. Untuk memahami cara kerjanya, kita perlu tahu dahulu peran histamin dalam tubuh, terutama di lambung. Yang pertama, ada peran histamin di lambung. Histamin adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sel-sel di lambung, khususnya sel enterochromaffin-like atau HCl. Histamin ini punya tugas penting. Histamin berikatan dengan reseptor H2 di sel parietal lambung. Saat histamin menempel di reseptor H2, sel parietal akan aktif dan mulai memproduksi asam lambung. Asam lambung ini membantu mencerna makanan, tapi kalau berlebihan bisa bikin iritasi atau luka di dinding lambung. Selanjutnya kita masuk dalam cara kerja ranitidin. Ranitidin adalah obat yang termasuk golongan antagonis reseptor H2. Artinya ranitidin bekerja dengan cara menghalangi histamin agar tidak menempel di reseptor H2 di sel parietal. Kalau histamin nggak bisa nempel, sel parietal nggak aktif dan produksi asam lambung pun berkurang. Dengan asam lambung yang lebih sedikit, gejala seperti nyeri ulu hati, MA atau GERD bisa meredah. Interaksi ranitidin dan histamin. Ranitidin tidak menghambat produksi histamin, tapi menghambat efek histamin di reseptor H2. Jadi, histamin tetap ada di lambung, tapi nggak bisa kerja karena reseptornya udah diblokir sama ranitidin. Ranitidin hanya mempengaruhi reseptor H2 di lambung, nggak ganggu reseptor histamin lain. Misalnya reseptor H1 yang berperan dalam alergi. Sekarang kita masuk ke dalam efek samping dan hal yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama, efek samping ranitidin. Biasanya ringan, seperti sakit kepala, pusing, atau gangguan pencernaan, tapi ada juga efek serius yang terjadi seperti gangguan hati. Poin yang kedua yaitu interaksi obat. Ranitidin bisa berinteraksi dengan obat lain. Misalnya, ranitidin bisa mengurangi penyerapan obat yang butuh lingkungan asam seperti ketoconazole atau obat anti jamur. Sekarang kita masuk ke dalam perbandingan dengan obat lain. Antagonis reseptor H2 lain seperti famotidin atau simetidin punya cara kerja mirip tapi durasi dan kekuatannya beda. Sedangkan penghambat pompa proton atau PPI seperti omeprazol bekerja lebih kuat dengan cara langsung menghambat pompa proton di sel parietal sehingga produksi asam lambung lebih terkontrol. Ranitidin bekerja dengan cara menutup reseptor H2 di sel parietal lambung sehingga histamin nggak bisa merangsang produksi asam lambung. Ini bikin asam lambung berkurang dan gejala MA atau GERD mereda.
Meski efektif, ranitidin perlu digunakan dengan hati-hati karena ada risiko efek samping dan interaksi obat. Saat ini, obat lain seperti PPI lebih sering dipakai karena lebih efektif dan aman. Memahami interaksi farmakodinamik seperti penghambatan efek histamin oleh ranitidin dalam mengurangi sekresi asam lambung penting untuk memastikan keamanan dan keefektifan terapi klinis. Bijaklah memahami interaksi farmakodinamik dalam penggunaan obat untuk terapi yang aman dan efektif. Itu dia penjelasan dari kami berempat. Jika ada salah Kata, Penyebutan Dan kekeliruan, mohon dimaafkan karena kami manusia bukan Nabi Boy. Popo. Si Royo. Thanks for watching. Bye-bye.